Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran online yang efektif. Strategi pembelajaran online yang efektif ini bertujuan agar kita bisa meningkatkan efektivitas dari hasil belajar secara online, sehingga pembelajaran kita dengan peserta didik kita efektif dan peserta didik kita bisa atau mudah menerima materi yang kita sampaikan. Nah, sebelumnya mari kita flashback dulu bahwa pembelajaran online adalah pembelajaran yang menggunakan media digital seperti internet. Nah, kita bisa banyak melihat di jaringan internet seperti Google Classroom atau mungkin Coursera atau Ruang Guru. Itu adalah contoh-contoh dari platform pembelajaran online. Nah, di sini di pembelajaran online ada banyak sekali keuntungan. Dengan belajar online, kita bisa fleksibel waktu dan tempat, sehingga kita sebagai pengajar di sini, peserta didik kita di rumahnya masing-masing. Kemudian kita bisa juga mengakses ke berbagai macam sumber belajar. Ya, tidak hanya dari gurunya, peserta didik juga bisa dari platform-platform yang lainnya dan juga guru bisa memanfaatkan itu semua untuk menambah pengetahuan tentang pembelajarannya. Kemudian, keuntungan lainnya adalah personalisasi materi sesuai dengan kebutuhan. Jadi, guru bisa mengkhususkan pembelajaran kepada salah satu peserta didiknya yang dianggap mungkin memiliki kekurangan, dan peserta didik tidak merasa dia dikucilkan karena teman-temannya tidak mengetahuinya. Nah, cuman masalahnya pada pembelajaran online ada semacam personifikasi. Jadi kurang interaksi antar peserta didik. Kemudian adanya motivasi dan disiplin yang menurun dan adanya ketergantungan pada teknologi. Nah, agar tantangan itu bisa kita carikan solusi, maka ini adalah beberapa strategi yang bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah manajemen waktu yang efektif. Jadi kita buat jadwal yang realis kepada peserta didik kita atau pada salah satu peserta didik kita atau beberapa kelompok peserta didik kita secara secara person dengan menggunakan tentunya teknik jaga gerakan adalah teknik Pomodoro. Dengan istirahat 5 menit atau berapa menit, kemudian kita ulangi lagi, kemudian sampai empat kali, maka kita bisa beristirahat selama 30 menit. Kita juga bisa manfaatkan kalender digital untuk mengatur supaya disiplin dengan jadwal pelajarannya. Ya, strategi yang kedua adalah lingkungan belajar yang mendukung. Nah, kita bisa menggunakan tempat-tempat yang khusus untuk belajar online, sehingga bisa meminimalisir gangguan dan konsentrasi kita tetap fokus. Selanjutnya, harus adanya koneksi internet yang stabil. Ini penting agar proses belajar tanpa ada hambatan. Semisal secara online pakai Zoom itu antara peserta didik dan guru, jaringan internetnya harus kuat biar tidak terganggu trouble-trouble begitu. Kemudian kalau bisa kita menggunakan headphone agar fokus dan bisa meminimalisir dari kebisingan sekitar. Nah, selanjutnya tempat yang agronomi, meja kursi yang nyaman untuk mendukung durasi belajar yang panjang. Selanjutnya tertib. Ketertiban ini penting
Sehingga partisipasi peserta didik dalam forum-forum diskusi yang online itu bisa fokus untuk memperdalam pemahaman materi. Dan peserta didik jangan sampai ragu untuk mengajukan pertanyaan kepada guru jika ada yang kurang jelas dan membuatlah kolaborasi kelompok dengan teman-teman sama belajar. Jadi biar belajar itu tidak terlalu privat atau personifikasi, maka kelompok belajar virtual, kelompok-kelompok belajar itu harus digunakan. Yang keempat, kita gunakan sumber daya online. Jadi di luar kita belajar dengan guru, maka peserta didik juga harus aktif masuk ke perpustakaan digital, artikel-artikel online seperti itu. Kemudian juga video-video pembelajaran dan tak lupa blog dan podcast yang ada kaitannya dengan pembelajaran kita. Ini ada tip-tip tambahan untuk kita sukses pada pembelajaran online. Pertama adalah jaga motivasi. Nah, bangun semangat belajar dengan tujuan yang jelas. Motivasi kita itu belajar itu apa? Itu harus ada. Biar kita itu fokus. Kemudian jangan lupa istirahat teratur untuk menjaga konsentrasi dari kelelahan. Selanjutnya hindari multitasking. Nah, kita kerjakan satu tugas, fokus satu-satu tugas dulu agar hasil kita maksimal. Jangan kita megang satu tugas ini, kemudian juga kita sambil melihat yang lainnya, sambil yang lainnya, gitu. Dan terakhir adalah dukungan sosial dari teman, keluarga itu sangat penting sekali. Dan terakhir, bahwa pembelajaran online itu membutuhkan strategi yang tepat agar efektif. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.